Shalom semuanya. Shalom. Di Tuhan yang pagi ini kita masih bisa beribadah di tempat ini. Saya minta semuanya untuk maju ke depan dong. Kursi di depan pada kosong. Yuk maju aja yuk. Maju aja. Pada kosong soalnya kursi di depan. Kasih-Mu Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami dapat hadir di tempat ini Tuhan, dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu ya Bapa, dengan kebesaran Tuhan. Saat ini kami dapat hadir di tempat ini, kami mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Yesus namamu. Itu kerinduan
Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu ya Bapa buat hidup kami Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu selalu ya Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu selalu ya Bapa dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, bukan emas, bukan perak, bukan permata ya Tuhan yang kami mau Tuhan dalam hidup kami Tuhan, tapi kami hanya menginginkan Engkau ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan, karena Engkau adalah Raja kami, karena Engkau adalah kekuatan buat hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu selalu ya Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu selalu ya Bapa untuk hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami, adik-adik kami ya Bapa. Berkati keluarga kami, orang tua kami ya Tuhan. Biar Kau pimpin mereka selalu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, banyak pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini Tuhan. Banyak permasalahan-permasalahan yang kami hadapi ya Bapa. Terutama ya Tuhan, kami menghadapi kenyataan di mana COVID-19 saat ini ya Tuhan masih belum berakhir Tuhan. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, kehidupan perekonomian saat ini ya Bapa semakin hari ya Bapa semakin menurun Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, di dalam Engkau ya Tuhan kami tetap selalu kuat. Di dalam Engkau ya Bapa kami tetap selalu ada ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Tetap semangat saudara. Amin ya. Mari kita angkat satu pujian. Serukan namanya. Ekspresikan aja mau joget, mau
Aku percaya pada Bapa yang Maha Esa, Bapa yang ini, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca firman di Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Ayat yang ganjil yang dibacakan. Yang ganjil saya akan bacakan ayat benar. Semua jemaat yang membacakan. Sudah ketemu semuanya? Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dan Bani Korah. Hai segala bangsa, Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia melakukan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Amin. Baik, sebelum kita dekatkan firman Tuhan yang akan disampaikan semua cerita, kita akan satu pujian. Selidiki aku.
baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami sudah memuji Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian kami. Engkau memberkati kami kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang penasaran mana contoh yoga ya. Hari ini contoh yoga menghadiri pentamisan GIOL untuk menjadi muksa ya, pendeta kita di gereja besar. Jadi contoh yoga ada di sana, dia tidak bersama dengan kita hari ini. Oke, itu informasi buat kita. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1, kita baca dari ayatnya yang ke dalam itu ada 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-12 ya. Tapi kita hanya akan baca ayat 3 sampai ayat yang ke-7 saja. Bagian firman Tuhan ini saya akan membacanya, jemaat Tuhan boleh simak Alkitabnya masing-masing ya. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat yang ketiga, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti tema kita hari ini, saya berikan tema orang percaya yang berkualitas ya. Orang percaya yang berkualitas. Ketika kita bicara tentang berkualitas, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah lepas dari kata berkualitas. Setiap kita mau sesuatu yang berkualitas tinggi, betul ya? Gak mau yang biasa-biasa. Kalau bisa yang high, yang lebih tinggi. Baik itu mengenai pakaian, aksesoris, apa itu? Alat-alat elektronik, gak mau yang KW. Kalau perlu yang berkualitasnya baik, gitu ya. Tetapi dalam hidup kita, tahukah kita bahwa kita ini termasuk orang yang berkualitas kah? Atau KW1, KW2, kita tidak tahu ya. Kita perlu mengoreksi diri. Kalau dalam hidup kita sehari-hari kita mau yang kualitas bagus, kenapa kita dalam iman kita kepada Tuhan tidak berkualitas yang lebih bagus? Karena ternyata ada juga yang namanya ya, saya percaya kepada Tuhan, ya udah selesai seperti itu ya. Nah, seperti firman Tuhan pada hari ini, saya berikan tema orang percaya yang berkualitas. Bagaimana kita mau mengerti? Apakah memang ada orang yang tidak berkualitas? Tentunya kita tidak tahu pastinya seperti apa. Hanya Tuhan dan kita yang tahu bagaimana iman kita kepada Dia. Untuk itu, sebelum kita mengenal Tuhan, kita tahu perbedaannya kita dengan dunia adalah ketika kita belum mengenal Tuhan, kita tidak mengenal yang namanya pertobatan, betul ya? Kita hidup dalam dosa setiap hari, kita tidak kenal yang namanya pertobatan. Perbedaannya dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ketika dia mengaku percaya, ketika dia buat dosa, di sana dia sadar, oh iya, saya berdosa, ada pertobatan. Sekalipun besok ulang lagi, itulah perbedaannya kita dengan orang dunia. Tetapi kita perlu koreksi lagi bagaimana hidup kita. Seperti apakah orang yang percaya
percaya yang hidupnya berkualitas. Menurut 1 Petrus ayat pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke 12 ini, ada 3 poin yang saya catatkan seperti tema yang ada di dalam perikop firman Tuhan. Yang pertama adalah orang percaya yang hidupnya berkualitas adalah, yang pertama adalah hidup dalam pengharapan yang benar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita hidup dalam pengharapan yang benar, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak begitu penting untuk kekekalan. Apa itu? Ketika kita fokus kepada hal-hal duniawi, ketika kita fokus kepada kepentingan kita di hidup kita sendiri, kesenangan kita, di sanalah kita menyebutnya bahwa kita punya pengharapan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak kekal. Harusnya orang yang berkualitas, orang percaya yang berkualitas, dia punya pengharapan yang benar kepada siapa? Tentunya kepada Yesus. Dan ketika dia berpengharapan yang benar kepada Yesus, tentunya dalam ayat yang ketiga tadi yang baru saya bacakan tadi, ada hal-hal yang diharapkan, bukan hal-hal yang bersifat gampang binasa, bukan hal-hal yang sifatnya cemar, bukan hal-hal yang sifatnya gampang layu. Tetapi ketika kita berpengharapan kepada yang benar, tentu kita pasti punya kerinduan untuk mencapai, yaitu hal-hal yang tidak mudah binasa, hal-hal yang tidak dapat cemar, hal-hal yang tidak dapat layu, dan hal itu tersedia di mana? Di kerajaan surga. Jadi bagaimana kita mencapai hal itu? Mari kita memiliki pengharapan yang benar, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan mengandalkan diri sendiri, mari kita andalkan Tuhan. Itu yang disebut dengan pengharapan yang benar. Yang kedua, untuk menjadi orang percaya yang berkualitas, kita perlu hidup dengan iman yang teguh. Ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita menjadi orang percaya yang berkualitas, kita perlu memiliki hidup yang imannya teguh. Wah, berarti ada iman yang gak teguh? Ada tentunya. Dari mana kita mengoreksi diri kita? Menurut ayat yang kelima, yang baru tadi saya tidak perlu ulang membacanya lagi. Ketika kita hidup memiliki iman yang teguh, tentunya ketika kita berada di titik terendah sekalipun, maksudnya ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, kita masih tetap dapat menikmati yang namanya pemeliharaan dan kekuatan dari Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kita mengoreksi diri kita? Apakah saya sudah hidup dalam iman yang teguh? Coba kita koreksi. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, gelisahnya bukan main. Berdoa juga gak selesai-selesai perasaan semu. Kayaknya makin berunyam. Makin kita berdoa kayaknya makin banyak masalah. Kalau kita masih merasakan hal itu, hati-hati. Mari kita koreksi. Apa kita punya iman yang teguh? Atau hanya sekedar iman yang KW saja? Yang standar-standar? Kita perlu punya iman yang berkualitas, iman yang benar-benar teguh di dalam Tuhan. Jadi ketika badai gimana pun di luar, kita masih bisa melihat bahwa di dalam setiap pergumulan masalah yang kita hadapi, ada rencana yang indah yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Amin. Biarlah hidup kita senantiasa berpengharapan, punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kesulitan, bencana, COVID sekalipun, kita tidak terlalu di dalam pergumulan. Boleh kita memikirkannya, tetapi jangan sampai masalah-masalah pergumulan itu menghimpit kita, membuat kita tidak lagi bisa merasakan kekuatan bahkan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih bisa ada saat ini, bisa bernafas, bisa melangkah, sekalipun harus pakai masker kemana-mana, percayalah, itu semua berkat kekuatan dan pemeliharaan dari Tuhan. Itu adalah orang yang percaya yang berkualitas. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita menjadi orang percaya yang berkualitas, tentunya kita menjadi orang yang hidup dipenuhi dengan kasih. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-8, kasih itu dijelaskan seperti ini. Saya rangkum dalam catatan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri
sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan, dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri, dia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, bahkan dia bersukacita karena hal yang benar. Dia tidak bersukacita karena ketidakkeadilan. Dan ia menutupi segala sesuatu. Dia mengharapkan segala sesuatu tentunya di dalam Tuhan. Bahkan dia sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup di dalam kasih bukan gampang seperti bicara kasih. Ya, saya hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan itu ada tantangan yang besar yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan kita harus hidup benar-benar seperti ayat firman Tuhan ini. Ketika kita menghidupkan kasih, tentunya seperti dalam ayat yang ke-6, kita bisa bersuka cita sekalipun situasi kita sulit. Seperti poin yang kedua saya katakan, kalau kita punya iman yang teguh, kita bisa melihat situasi sulit bagaimanapun, kita tetap bisa melihat ada pemeliharaan Tuhan di sana. Begitu juga ketika kita hidup di dalam kasih, kita tidak akan mudah marah ketika ada masalah. Kita tidak akan mudah menyimpan masalah orang lain kalau kita hidup dalam kasih. Alangkah indahnya kalau kita hidup dalam kasih ya. Orang marahin kita juga ya biasa aja lah, memang saya salah. Tapi itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kita harus berjuang karena kita mau menjadi orang percaya yang berkualitas. Kalau kita menjadi orang percaya yang high, tentunya tugas kita juga high ya, lebih tinggi. Tapi kalau kita menjadi KW1, KW2 ya silakanlah. Jadi orang percaya gampang marah, jadi orang percaya yang dendam, jadi orang percaya seperti apa lagi, dan seterusnya. Mari kita koreksi diri kita. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Apakah saya sudah menjadi orang yang berpengharapan dengan benar kepada Tuhan? Atau ketika saya butuh saja saya datang kepada Tuhan? Apakah saya sudah beriman dengan teguh kepada Tuhan? Tapi ketika ada masalah, kok kayaknya Tuhan gak tolong-tolong. Yang padahal dia bisa bernafas sampai hari ini, itu bukti pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bilang, ya saya mau jadi orang percaya yang berkualitas, tapi masih dendam, tetapi masih marah-marah, itu manusiawi. Tetapi jangan kita anggap, ya namanya juga kita manusia semua, biasalah. Jangan bersembunyi dalam kelemahan, harus bangkit, tinggalkan semuanya itu, baru kualitasmu naik. Kita berlomba-lomba mencari barang yang berkualitas. Pergi ke pasar, saya sering ikut ya, aci-aci kalau belanja. Ini kualitas bagus semua, kainnya lumayan nih, lumayan. Mereka bisa melihat ini kain yang bagus, ini barang yang KW. Kenapa kita tidak bisa melihat bahwa iman kita itu KW atau ikut-ikut? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini cukup tegas bagi kita, tetapi ini menolong kita untuk mengoreksi hidup kita. Sejauh mana kita menjadi orang percaya yang berkualitas kan? Atau jadi orang percaya yang KW1, KW2? Kalau kita mau yang berkualitas pasti mahal, betul ya? Bayar harga. Kalau yang mau murah ya asal-asal lah seperti itu. Tapi biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita dan meneguhkan keyakinan iman kita bahwa mengikut Yesus, di sana kita harus benar-benar hidup dalam pengharapan yang benar. Menjadi pengikut Yesus, kita harus benar-benar memiliki iman yang teguh, bukan main-main. Mengikut Yesus, kita berarti harus benar-benar hidup di dalam kasih. Karena Yesus menerima kita adalah orang berdosa, maka kita sudah diperbarui oleh Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang sama lagi seperti yang dulu. Kita harus beda, setiap hari harus beda. Gagal bangun lagi, jangan diulang lagi. Gagal jatuh di lubang yang sama, besok jatuh lagi di lubang yang sama. Itu sama dengan kita tidak mau mengganti kualitas kita. Kita mau perbarui hidup kita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang menolong kita untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Biarlah kita setiap jemaat Tuhan memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan yang berkualitas, bukan KW. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu
yang mengingatkan kami kembali bahwa kami perlu mengoreksi hidup kami sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Apakah kami sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau kami hanya ikut-ikutan? Kami adalah orang percaya yang palsu, yang tidak benar-benar di dalam Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau menolong setiap kami untuk kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mampukan mereka untuk melakukan firman-Mu dalam hidup mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Jika mereka dalam pergumulan yang berat, Tuhan berikan jalan keluar. Jika mereka mungkin sampai saat ini sulit untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami teringat untuk bangsa kami. Situasi saat ini tidak begitu mudah untuk dilalui, tapi biarlah Tuhan menolong pemerintahan yang ada, pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan berikan hikmat untuk boleh mengatur kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin ya. Mau jadi hidup orang yang berkualitas ya. Kualitas original, premium, KW. Tinggal pilih ya, mau yang apa. Oke, kita akan satu pujian persembahan, dan untuk doa persembahan akan dibawakan sama Bukna untuk koreksinya apa ya. Kita melihat firman Tuhan dengan Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya. Kita
Tuhan yang sudah kami dengar tidak terlalu begitu saja, tapi semakin hari kami semakin bertumbuh dan berkualitas di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas semua berkat. Kiranya Tuhan, Engkau berkati, Engkau sucikan, kuduskan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Kau boleh menyertai setiap langkah kaki kami, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami dengan selamat. Dan kami boleh berkumpul kembali pada minggu yang akan datang untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Biarlah seluruh kemuliaan dan hormat hanya kami kembalikan ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan silakan kembali. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kita semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Minggu depan kita ibadah seperti biasa di tempat ini. Di Turki saya sendiri, khotbah contoh yoga, doa persembahan Bapak Budianto, warta saya sendiri, petugas LCD Saudara Vincent, kolektan Saudari Viola. Dan di hari yang sama juga diinformasikan di Batu Ketumbang juga tetap ada ibadah seperti biasa. Cuman beda jamnya sekarang, kami undurkan jadi jam 4 sore supaya kami juga nggak terlalu terburu-buru dari sini. Jadi kami ganti dari jam 2 jadi jam 4 sore di Batu Ketumbang. Itu untuk diketahui. Data kebaktian minggu lalu 14 Februari, kebaktian umum di Kopak hadir 14 orang, persembahan 360.000, ada persembahan syukur NN 200.000, persembahan syukur dari keluarga Ibu Juliawati 200.000, dan kebaktian umum Petumpang 19 orang, persembahan 104.000. Jadi total persembahan yang masuk minggu lalu sebesar Rp864.000. Untuk diketahui, seperti yang tadi saya katakan di awal, hari ini contoh yoga tidak bersama dengan kita. Dia berada di GP Kris Pangkal Pinang di Gereja Pusat menghadiri pentabisan contoh yoga menjadi mukse ya. Kita berdoa biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan terima kasih. Mungkin itu saja pengumuman untuk kita ketahui dalam minggu ini. Mari kita membaca ayat nas kita dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Kita baca sebanyak 2 kali ya. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Kiranya Tuhan berkenan memimpin, menolong setiap kami. Biarlah kiranya dalam setiap hidup kami senantiasa memperkatakan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa boleh menikmati kasih Tuhan, boleh merasakan pertolongan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.